Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Ratasari dari mahasiswa manajemen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas sumber daya manusia dalam mengontrol kinerja karyawan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Aji Tuhagana, SAG, SEMM. Pembahasannya yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada gambaran umum perusahaan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada tujuan dan metode, yang kelima ada pelaksanaan KP, yang keenam ada permasalahan dan solusi, yang ketujuh ada kesimpulan dan saran, yang kedelapan yaitu ada lampiran. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Dalam usaha untuk memenuhi tugas dan menerapkan ilmu yang diberikan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang, penulis memperoleh kesempatan untuk melakukan kerja praktek di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Divisi Sumber Daya Manusia. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Karawang, dapat memajukan sektor perekonomian melalui terciptanya iklim investasi yang makin kondusif sehingga meningkatkan kapasitas, kualitas serta kuantitas dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang penanaman modal dan perizinan. Suatu kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat maupun pihak swasta yang berminat menanamkan investasi maupun memerlukan berbagai perizinan dengan lebih praktis, optimal, transparan, cepat serta tepat waktu. Kabupaten Karawang merupakan salah satu kawasan industri terluas se-Asia Tenggara. Yang kedua yaitu ada gambaran perusahaan. Nama perusahaan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Tanggal berdirinya 1 Januari 2012. Alamat Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314. Jenis perusahaan yaitu pelayanan publik, jumlah karyawannya ada 60 karyawan, produknya yaitu izin terbit hasilnya. Emailnya dpmptsp@karawang.go.id. Yang kedua yaitu ada gambaran perusahaan sejarahnya. Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Dinas PMPTSP Jawa Barat merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Selanjutnya disusun susunan organisasi dan tata kerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah untuk pejabat struktural. Yang ketiga yaitu ada tinjauan pustaka. Yang manajemen. Menurut A.F. Stoner dalam buku Pengantar Manajemen tahun 1982, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu, manajemen sumber daya manusia. Menurut Manajemen Sumber Daya Manusia menurut R. Supomo dan Eti Nurhayati dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Mahasiswa dan Umum tahun 2018, manajemen merupakan alat atau wadah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan manajemen yang baik, tujuan organisasi dapat terwujud dengan mudah. Lalu ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Kasway dalam Sutrisno dalam buku Sumber Daya Manusia tahun 2012 meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu ada memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan tentang sumber daya manusia. Yang kedua ada mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ada membantu dalam mengembangkan arah dan strategi organisasi. Yang keempat, memberikan dukungan dan kondisi tertentu yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima yaitu ada menangani berbagai krisis dan situasi sulit antara pekerja dan organisasi. Yang keenam ada menyediakan media komunikasi antara pekerja dan organisasi. Yang ketujuh yaitu ada memelihara standar organisasional dan nilai-nilai dalam manajemen sumber daya manusia.
Lalu ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2019 karya Edi Sutrisno, manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, pengadaan, kompensasi, pemeliharaan, dan kedisiplinan. Lalu ada kualitas. Menurut Jiptono tahun 1998, kualitas adalah ukuran kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas, desain, dan kualitas sesuai. Lalu ada sumber daya manusia. Menurut Sri Larasati tahun 2018, sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi maupun bentuk serta tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan sebagai visi, misi, dan tujuan untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Lalu ada kinerja. Menurut Marihot Tua Effendi tahun 2002, kinerja adalah unjuk kerja yang merupakan hasil kerja dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Lalu yang keempat ada tujuan dan metode. Tujuan yang pertama yaitu membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua yaitu mendapat pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga yaitu mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Lalu ada metode. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif. Library research dilakukan secara langsung di lapangan, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pegawai kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Yang kelima yaitu ada pelaksanaan KP. Tugas utama yaitu yang pertama melakukan absensi siap kepegawaian. Pengukuran untuk menghitung persentase tingkat ketidakhadiran yang biasa digunakan adalah apabila pegawai memiliki nilai 50% dalam kehadiran, maka yang 50% itu harus dirubah menjadi 100%. Absen dilakukan menggunakan komputer dengan masuk menggunakan link subbagian umum dan kepegawaian dengan password dan email subbagian umum dan kepegawaian. Yang kedua yaitu ada membuat pendataan vaksinasi pegawai. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang masuk ke dalam Microsoft Office Word, yang kedua membuat tabel yang berisikan nomor, nik, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, jenis pekerjaan, nomor HP, alamat KTP, dan kecamatan. Langkah yang ketiga, mulai mengisi data pegawai satu persatu berdasarkan jabatannya. Jika sudah terisi semua, maka langkah yang keempat, data tersebut di-save lalu di-print. Yang kelima, jika sudah di-print, maka kertas data vaksinasi tersebut dimasukkan ke dalam map lalu diberikan kepada subbagian umum dan kepegawaian. Lalu yang ketiga itu membuat surat perintah. Dalam suatu instansi maupun perusahaan, penugasan dari atasan untuk bawahan dilakukan melalui surat perintah resmi yang semua harus detail. Sudah disebutkan bahwa jenis surat ini termasuk dalam surat resmi hingga dalam pembuatannya harus memenuhi persyaratan standar. Beberapa di antaranya adalah membuat informasi instansi, nomor surat, berkas pendukung, salam pembuka, dan penutup, serta cap resmi instansi. Lalu yang kelima ada pelaksanaan KP, yaitu tugas pendukung. Yang pertama adalah perkenalan. Dalam hal ini penulis melakukan perkenalan dengan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Karawang, dan penulis melakukan pengenalan lingkungan kantor dengan cara berkeliling kantor. Yang kedua yaitu ada pencabutan SIP, surat izin praktik. Dalam tugas ini penulis melakukan tugas pencabutan SIP, surat izin praktik, dan diantaranya ada beberapa izin, yaitu izin usaha, izin dokter membuka praktik, izin perdagangan, dan izin pendirian bangunan. Lalu keenam ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang pertama itu keterlambatan absen online, yaitu karyawan yang selalu terlambat absen online, bahkan juga karyawan yang tidak mengisi absen online tetapi saat penulis mengerjakan absen siap kepegawaian yang awalnya absen kehadiran pegawai hanya 30% atau 50% itu diubah menjadi 100%. Yang kedua itu ada kedisiplinan karyawan, bukan hanya satu atau dua karyawan yang datang dan pulang tidak sesuai dengan peraturan kantor yang ada, dan jam istirahat di kantor tidak beraturan. Solusinya yaitu yang pertama, untuk karyawan yang keterlambatan absen online yaitu sebaiknya diberikan teguran. Bagian subumum dan kepegawaian melaporkan siapa saja pegawai yang selalu melakukan absen yang tidak sesuai dengan jam masuk dan pulang kantor, dan pegawai yang tidak sama sekali mengisi absen. Yang kedua, untuk karyawan yang tidak disiplin sebaiknya kepala kantor
mengadakan rapat dan membahas permasalahan yang ada agar pegawai mentaati peraturan yang sudah diberlakukan oleh kantor. Yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu setelah penulis melaksanakan kerja praktek, penulis dapat memahami banyak hal yang berhubungan dengan analisis sumber daya manusia dalam mengontrol kinerja karyawan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari merekap absensi setiap pegawai, membuat data vaksinasi pegawai, membuat surat perintah, dan mencabut SIP surat izin praktik. Penerapan analisis kualitas sumber daya manusia dalam mengontrol kinerja dan adanya permasalahan yaitu adanya keterlambatan absensi pegawai online dan ketidakdisiplinan karyawan yang tidak mentaati peraturan yang ada di kantor. Saran, yang pertama untuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang pertama yaitu sebaiknya absensi diperbaiki, jangan sampai tidak diisi, apalagi jika sewaktu-waktu absensi tersebut dicek oleh Bupati Karawang. Lalu yang kedua yaitu lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya dan patuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk Universitas Buana Perjuangan, yang pertama, sebelum diadakannya kerja praktek, sebaiknya universitas mengadakan kerjasama kepada perusahaan. Yang kedua yaitu sebaiknya kegiatan kerja praktek dilaksanakan pada saat tidak menjalani perkuliahan. Lalu yang kedelapan itu ada lampiran foto kegiatan KP. Yang pertama itu ada foto di depan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang kedua itu foto bersama Bapak Dede dan rekan kerja. Lalu yang ketiga foto kegiatan membuat surat perintah, dan yang keempat membuat data vaksinasi karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.